Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Valentina dengan rekan saya. Saya Adinda Aulia Harisma dengan NIM 23155400025. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang negara Cina dan negara Thailand. Tonton sampai akhir. Simak sampai akhir ya. Cina secara resmi bernama Republik Rakyat Tiongkok, memiliki sistem pemerintahan komunis satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina. Dan mereka ini bertugas untuk mengatur sistem politik dan sosial negara Cina. Walau tidak memiliki semboyan negara secara resmi, akan tetapi negara Cina sering menggunakan frasa serve the people sebagai prinsip ideologi negara yang berarti melayani rakyat. Lambang negara Cina menampilkan 5 bintang di atas gerbang Tiananmen berwarna merah. 1 bintang besar melambangkan Partai Komunis dan 4 bintang kecil lainnya melambangkan rakyat. Meskipun di beberapa daerah di Cina masih menggunakan dialek sebagai bahasa sehari-hari, akan tetapi negara Cina memiliki bahasa nasional yakni bahasa Mandarin. Dalam komunikasi verbal, masyarakat Cina cenderung tidak langsung. Mereka menghindari penolakan atau kritik dan memilih mengungkapkan dengan cara yang lebih halus. Dan daripada berkata tidak, mereka lebih memilih untuk mengungkapkannya dengan mengatakan akan kami pertimbangkan lagi, akan kami pikirkan dulu, begitu. Nada bicara pun dijaga agar tetap sopan dengan penggunaan gelar seperti Lao untuk yang lebih tua dan juga Xiao untuk yang lebih muda. Oke, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi nonverbal di negara Cina. Yang pertama adalah kontak mata tidak terlalu lama terhadap yang lebih tua karena akan dianggap tidak sopan. Yang kedua, memberikan sesuatu dengan kedua tangan menunjukkan rasa hormat dan sopan santun. Yang ketiga, menunjuk langsung dengan jari dianggap tidak sopan, akan lebih baik jika menggunakan telapak tangan. Lalu yang keempat, gerakan tubuh dijaga untuk tetap tenang dan tidak berlebihan. Dan komunikasi di Cina sangat menjunjung tinggi kehormatan dan juga kesopanan. Oke, Cina memiliki lebih dari 50 suku bangsa dan 90% diantaranya didominasi oleh suku Han. Tradisi dan nilai-nilai di Cina sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang menekankan pada hubungan sosial, rasa hormat terhadap orang tua dan juga pentingnya pendidikan. Jadi ada beberapa tradisi penting di Cina. Yang pertama adalah Tahun Baru Imlek. Jadi Tahun Baru Imlek ini merupakan hari raya terbesar di Cina. Yang kedua ada Festival Lampion. Jadi masyarakat akan menampilkan ribuan lampion di langit sebagai simbol harapan. Lalu yang ketiga ada namanya Qingming Festival. Jadi ini merupakan tradisi di mana masyarakat akan membersihkan makam leluhur sebagai bentuk penghormatan. Dalam bidang seni, Cina sangat terkenal dengan kaligrafi, seni bela diri kungfu, opera Beijing, hingga kerajinan yang terbuat dari kaca dan porselen. Negara Thailand. Yang pertama adalah identitas negara Thailand. Thailand sendiri memiliki nama lengkap Kerajaan Thailand. Dan secara harfiah, Thailand artinya tanah kebebasan. Thai sendiri artinya bebas atau orang bebas, sedangkan land artinya tanah. Jadi Thailand adalah tanah kebebasan. Mata uang Thailand adalah baht, dan 1 bahtnya setara dengan 443 rupiah. Bentuk pemerintahan di negara Thailand adalah monarki konstitusional. Jadi kerajaan Ratanakosin atau Siam atau Thailand ini didirikan pada tahun 1782 oleh Chao Phraya Chakri. Pada saat itu, Jenderal Chakri menjadi raja bergelar Rama I. Sedangkan saat ini, Raja Thailand bernama Vajiralongkorn yang bergelar Rama X. Raja Vajiralongkorn ini naik tahta sejak 2016 setelah ayahnya meninggal dunia sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Beberapa fakta yang dimiliki oleh Raja Thailand saat ini antara lain adalah Vajiralongkorn sebagai raja terkaya di dunia. Selain itu, beliau juga memiliki nama lengkap yang sangat panjang. Jadi mungkin saya tidak akan membacanya, karena mungkin kita akan mendengarkan langsung oleh yang sangat ahli. วชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันดรติวงศ์เทเวชทารงสบริบาลอภิคุณปกรณ์มหิดลดุลยเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบุญ
สว่างวัดบรมคติยราชกุมาร Kemudian adalah ibu kota negara Thailand. Pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita semua jika mendengar kata Bangkok. Bangkok sendiri memiliki banyak artian, yaitu kota malaikat, kota besar, kota intan abadi, kota dewa Indra yang tidak pernah tergoyahkan, kota agung dunia yang dikaruniai 9 batu permata bahagia, kota kebahagiaan, penuh dengan istana kerajaan yang sangat besar yang menyerupai surga, di mana pemerintahannya adalah reinkarnasi dewa-dewa, dan juga sebuah kota yang diberikan oleh indra-indra yang dibangun oleh Wisma Karma. Di negara Thailand, mayoritas menganut agama Buddha. 90% Buddha, 4% Islam, 3% Kristen, dan 3% agama lainnya. Agama Buddha Theravada adalah agama yang resmi di Thailand, namun pemerintahannya menjamin kebebasan umat beragama. Semboyan resmi negara Thailand adalah sebagai berikut. Sabde Sang Sanghabu Tanang Samoaki Wati Sadika, yang berarti persatuan suatu bangsa yang bersatu sebagai satu kesatuan akan menjadi penjamin kesejahteraan. Semboyan ini ditulis dalam aksara Thailand dan digunakan pada lambang negara. Kemudian lambang negara Thailand sendiri disebut Prakrutpa, yang berarti Garuda Tunggangan atau Garuda sebagai kendaraan. Lambang ini menunjukkan Garuda yang memiliki tubuh manusia dan sayap burung elang dan menjadi simbol nasional Thailand. Fakta mengejutkan dari negara Thailand adalah negara ini tidak memiliki hari kemerdekaan karena Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Alasannya adalah negara Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah, sedangkan bangsa Thailand hanya menanam padi dan buah-buahan. Yang kedua adalah sebagai pembatas wilayah antara Inggris dan Prancis, karena dahulunya negara ini sempat bentrok dan mengalami peperangan. Di negara Thailand memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh laki-laki atau pria, yaitu wajib militer. Namun, yang membedakan dari yang lainnya adalah warga Thailand harus memilih antara yang pertama ikut undian, dan yang kedua adalah daftar secara sukarela. Jika mengikuti undian, nantinya akan mendapatkan 2 warna, yaitu merah atau hitam. Yang hitam adalah boleh 1 tahun wamil jika lulusan SMA atau di bawahnya. Kemudian bebas wamil jika lulusan S1 atau sarjana. Kemudian warna merah, boleh 2 tahun wajib militer jika lulusan SMA dan di bawahnya. Kemudian boleh 1 tahun wamil jika lulusan S1 atau sarjana. Untuk yang bertanya-tanya bagaimana sih waria atau ladyboy jika mau wamil? Jadi ketika ladyboy ini masih memakai baju cewek dan operasi payudara saja itu wajib mengikuti wamil. Namun jika sudah operasi total itu diperbolehkan untuk bebas wamil. Di negara Thailand, waria disebut dengan kathoy. Jumlah kathoy di Thailand adalah 300.000 hingga 400.000. Agama Buddha di negara Thailand tidak menganggap tindakan LGBT dan transgender sebagai dosa karena umat Buddha di Thailand percaya bahwa ladyboy adalah perempuan yang dilahirkan kembali atau reinkarnasi menjadi pria untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำ Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan 2 negara Thailand dan juga Cina dari kami kelompok 3. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih sudah menonton. Xie. dan kurang lebihnya mohon maaf dari kami, dari saya Alia Fajina dan juga Saya Adinda Aulia Harisma dengan NIM 23105540025. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.